untuk aduh lampunya. Oh. Kaget. Untuk ya menunjang operasional KOR, dan makanya perlu ada struktur organisasi ya. Ya tujuannya itu ya agar supaya bisa ya menempatkan ya karyawan-karyawan yang sesuai basic, itu sesuai basic nya. Terus bisa kalau di tatanan head XOD itu bisa dia memaintain ya, memaintain dan mengorganisir semua stafnya agar supaya memang betul-betul menjalankan SOP dan jobdesk yang ada di masing-masing online. Itu tujuan dan pentingnya pengorganisasian atau struktur organisasi dalam satu perusahaan itu mesti wajib ya, karena seperti Bapak sampaikan tadi ya, memang harus ada dan harus dilakukan ya, agar supaya kami yang di back office utamanya HRD bisa ya dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun bisa mengevaluasi ya kinerja, attitude-nya dan juga loyalitasnya ya, karena tidak menutup kemungkinan di saat di kemudian hari ada posisi atau slot yang kosong karena pensiun ya, atau mungkin resign karena sakit dan sebagainya, itu mesti ada bahan evaluasi agar supaya di saat orang-orang ini di masing-masing online untuk ditempatkan di posisi middle up bisa sesuai rencana dari back office dan manajemen. Itu. Terus apalagi? Bagaimana struktur organisasi yang ada di perusahaan ini? Bagaimana ya? Itu ada sih, Bapak kan nggak bisa sampaikan ya, kalau mau minta ada sih ya strukturnya ya, seperti tadi bilang lah ya, mengorganisir ya, dalam sistem organisasi dalam satu perusahaan ya, itu ya betul-betul bisa memberikan sumbangsih ya, dari kepada perusahaan ya. Misalkan nih contoh secara real ya, misalkan kita vlog ya, di posisi apa orang ini ya, kita kan punya PP atau PKB atau peraturan perusahaan. Kami selaku HRD berhak ya untuk tour of duty memindahkan ya karyawan, mungkin ya, dari sisi basic dia pas, tetapi cara di kesehariannya ya, mungkin loyalitasnya atau kinerjanya itu perlu evaluasi. Nah, seiring berjalannya waktu, sembari kita evaluasi, kita akan coba dulu, karena di PP juga ada seperti itu ya, jika seandainya karyawan yang tidak cakap ya, belum relevan ditempatkan di posisi itu, sekalipun ya, dari basicnya memadai, mumpuni, menunjang, tapi dalam keseharian dia tidak mampu ya, itu berhak juga untuk dipindahkan ke departemen yang lain ya. Kita akan coba selama kurun waktu 3 bulan itu ada nggak perubahan, ada nggak perkembangannya seperti apa ya. Itu nanti dari masing-masing, misalkan di tatanan staff dari masing-masing XOD ya, departemen head akan memberikan penilaian ya, memberikan penilaian yang dilaporkan ke kami untuk kami mengambil satu keputusan ya sesuai BP yang ada ya, agar jangan sampai membuat kita pindahkan seseorang karyawan tidak nyaman di tempat yang baru. Makanya perlunya observasi ya pada yang bersangkutan agar supaya dia bisa nyaman di sana, atau sebaliknya ya. Itu sistem organisasi kita. Berarti pengorganisasian itu juga berfungsi untuk menempatkan karyawan-karyawan pada yang sesuai dengan ya, the right man in the right place. Ya. Ya, karena tidak menutup kemungkinan juga ada
kurun waktu Bapak di sini hampir 10 tahun ada saja, biarpun dia dari Diksa, lulusan sastra Inggris dan sebagainya. Kadang-kadang misalkan di FB ada juga ya, mungkin tidak bisa asli, pintar dia bicara, greeting bagus, cuma di saat menjual atau memperkenalkan produk kita kepada customer itu dia kurang gimana ya, kalau kurang rendah, kurang pintar bahasa, dia dimulai dari S1 sastra Inggris kan udah biasa, cuman kadang-kadang itulah yang terjadi selama ini kendalanya ya. Kita sudah tempatkan sesuatu yang terjadi di sahabat silik, dia gimana ya, kurang paham akan produk yang ditawarkan. Nah, itu yang sering terjadi ya. Kita evaluasi, wah ini kita kan berpikiran ini pas ya, di awal kita pikirkan oh ini pas, mesinnya pas, bahasanya bagus dan sebagainya, cuma pertengahan jalan kadang-kadang itu yang terjadi gitu ya. Pak, dari Pak Dek. Oh Pulang Pak ya. iya. Ada lagi. Jadi menurut Bapak itu apa hal yang paling penting yang dilakukan untuk membangun struktur organisasi itu agar dapat berjalan dengan lebih baik? Tim ya, ada teamwork, itu yang paling signifikan berperan ya, adanya sering membantu, biarpun ini jangan melalui accession ya, biarpun kewalahan misalkan dari episode ya, karena kita kan ada 3 restoran tuh ya, besar sampai di pantai, ada spotnya. Nah, di suatu ketika ya, kita kan selama ini ada tamu-tamu yang dari cruise ya, cruise sampai 200 pack, 300 pack ya, terlalu banyak ya. Orang-orang itu sendiri kan kadang-kadang kelabakan, kewalahan handle itu, karena kan sebagian besar di saat dia lansen ya, ini semua jauh manula ya kan, kadang-kadang ada di Lantan dan sebagainya ya. Nah itu kadang-kadang kekurangan staff, biarpun ya kita kan banyak yang training yang kelas industri dan sebagainya, banyak dari 7 sekolah, cuman kita tidak berani memberikan tanggung jawab yang begitu besar terhadap training ya, karena komplain dari tamu-tamu grup itu berat. Makanya orang-orang teamwork tadi, orang-orang dari room attendant ataupun yang dari front office departemen akan ikut membantu ya, mungkin sekedar untuk menawarkan, menyajikan, handle itu yang sangat menguntungkan bagi perusahaan adanya teamwork ya. Kita sering, kalau baliknya sering lumba, sering bantu agar supaya kita goal kita tercapai. Nah itu ya. Ada lagi? Berarti jadi menurut Bapak pengorganisasian yang baik itu adalah ketika kita bisa bekerja sama dengan tim. Ya, itu yang penting sekali. Di semua ya, hotel itu yang sekarang tren ya, karena kenapa di saat ini akupensi tinggi kan, saat tertentu ya, artinya mungkin dalam setahun 45 bulan ya, dalam setahun. Nah kita bisa hire dari diri casual, tapi kita mentok di undang-undang yang terbaru ya. Dewi Kaswal kalau sudah dia dipekerjakan hingga batas melebihi dari 6 bulan ya, itu dari pihak perusahaan harus wajib mengangkat dia sebagai kontrak PKW
perjanjian kerja tertentu. Ya, itu yang mesti wajib ya dalam undang-undang yang terbaru. Bukan omnibus law yang banyak di pro dan kontra yang sekarang yang terbaru. Itu memang betul mengedepankan kawan-kawan kontrak supaya juga diberdayakan, dimanusiakan. Gitu. Maka dari itu karena kita bentrok dengan undang-undang itu, kita tidak mau menyalahi regulasi yang ada, ya kita triknya ya seperti itu, teamwork, ya saling bantu dan sebagainya. Nanti pun demikian jika seandainya kamarnya penuh atau over dan lain sebagainya, nanti dari laundry, dari bagian dari housekeeping itu dari ada laundry, public area, terus dari apa namanya pool attendant itu akan bantu, ya agar supaya semua apa namanya bisa ya sesuai harapan gitu. Terus tadi menyangkut undang-undang, karena memang seperti itu kita nggak berani ya, kecuali memang ada slot kosong, misalkan nih pensiun. Nah kita kan selama ini kan beracuan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003. Ya. Artinya kami ya, di Hotel Aneka ini di saat ada yang pensiun, masuk usia pensiun karyawan, terus apalagi itu yang resign ya karena alasan sakit dan sebagainya, itu berhak dan wajib perusahaan memberikan pesangon uang jasa dan pensiun ya, karena cuma di sini mungkin ya hotel ini yang memberikan pensiun seperti PNS ya, di samping pesangon dan uang jasa ya. Nah, itu yang kami lakukan ya, karena kami ada VKB ya, ada SPSI, SPI yang salah satunya menyepakati itu tadi, baik yang resign ataupun yang seusia pensiun sama haknya mendapatkan semuanya. Itu bagusnya. Itu. Ya, terus lagi udah iya nanti terus ada apa namanya banyak nih yang di sini nih yang trainingnya dari buku turan ya, khususnya yang ada siapa ya, wisata perjalanan gaya. Baru kemarin ya yang selesai ya, Pak siapa ini, ada dosen yang sering kesini, tapi itu yang semester ya. Cuman Bapak kasih di awal, Bapak kasih pemahaman ya, ada 10 orang ya kemarin, ada 15 ada 5 cuman yang Bapak tangkap dari pemahaman dia ya, ini briefing, dia akan tidak totalitas keluar atau ke kapal, dia fokus nantinya belajar dari untuk 4 sertifikasi pengajar. Itu yang 10 orang itu nantinya dia lulus dan sebagainya, dia tidak mau ke kapal dan sebagainya, dia mengkhusus nyari P3K karena selama dia di sini lebih nyaman, lebih relevan dia untuk ajar ya, karena di sini kan ada dari guru-guru SMK negeri itu termasuk semua ada keahlian ganda ya, ada guru-guru yang tidak sesuai bidangnya tapi mengajar di SMK, dia harus dan wajib training. Nah, dari yang dia lihat anak-anak kebetulan kemarin itu, kayaknya saya Pak sudah belajar, saya nggak akan lagi, saya harus ke kapal, saya harus keluar dan sebagainya, karena kuota guru-guru di bidang hotelier itu kuotanya lebih banyak, semakin tahun semakin banyak. Nah, itu yang dia kejar.
kecuali jelek kali nasi B mungkin akan keluar dan sebagainya. Itu yang Bapak tangkap dari kesimpulan kakak-kakak kelasmu. Banyak di sini ada 10 orang setiap tahun. Siapa ya? Ini nanti mungkin tahu dosennya. Banyak dosen soalnya yang kesini. Bapak juga. Jam berapa ada pulang? Jam 4. Ini dosennya. Oh, Pak Saksi apa? Pak Wira? Ya, Pak Wira Marta. Ya, Pak Wira. Nah, itu sering sih. Makanya Bapak minta tolong tahun kemarin ya. 2 atau 3 orang yang dapat bidik misi. Bidik misi di keguruan ya, apa namanya ya, di pariwisata budaya. Dan juga apalagi satu itu ya, kalau ekonomi apa akuntansi mungkin. Manajemen akuntansi ya. Ya, ada 3 orang Bapak masukkan tidak tolong sama Pak Wiratama itu yang bantu Bapak karena memang ya pernah training di sini juga karena orang tuanya memang betul tidak mampu dan ya yang satu sama sekali tidak punya orang tua, semua sudah meninggal. Itu bantu ya karena dia niatnya besar untuk sekolah dan kuliah, tapi keterbatasan biaya karena histori keluarga juga sangat marur gitu. Karena Bapak juga memberikan rekomendasi tidak main-main gitu, karena dia sudah 6 bulan di sini, Bapak bisa pastikan itu dia memang betul-betul namanya fix untuk melanjutkan gitu. Bapak sampaikan. Ya, sudah. Ini SMA juga? Iya. Ini bukan. Oh. SMA 1 Roga. Roga. SMA 1 Negeri. Oh, bukan. Oh, kalau SMK 1 Roga banyak. Kan di Banyupoh ya? Iya. Iya. Oke, sekian Bapak. Iya, Terima kasih atas mari. waktunya. Silakan. Kami isi foto. Iya.